Informasi lainnya, Saudara, TNI Angkatan Darat mengubah batas maksimal umur pendaftaran calon prajurit golongan Bintara dan Tamtama. Penambahan ini sebagai sarana mengakomodir kebutuhan prajurit baru yang cukup tinggi imbas penambahan batalion baru di seluruh Indonesia. Pemerintah akhirnya mengubah batas maksimal umur pendaftaran prajurit TNI golongan Tamtama dan Bintara yang dari sebelumnya 22 tahun menjadi 24 tahun. Penambahan batas umur menjadi catatan khusus bagi Resimen Induk Kodam menjaga standar kualitas dan kecakapan dasar seorang prajurit TNI. Di Merauke, Papua Selatan, Kodam Mandala Trikora sedang membuka seleksi pendaftaran prajurit TNI yang tentu banyak diikuti oleh calon prajurit yang merupakan orang asli Papua. Dari lahir saya sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang prajurit. Hingga sampai besar juga masih terus cita-cita itu tidak hilang. Dari kecil sampai besar masih tertanam di jiwa saya untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Dengan adanya program perubahan terutama di umur, kami yang telah melewati batas umur bisa kembali berusaha untuk menjadi seorang abdi negara, terutama kami anak-anak asli Papua. Kemudian dari 102 itu 50-nya kita pilih putra Papua. Memang prioritas kita di Kodam Mandala Trikora ini, Kodam 24 Mandala Trikora ini, kita memprioritaskan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak Papua. Sehingga hampir 50% yang kita terima di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora itu putra Papua terbaik. Sekarang kan kita lagi butuh banyak pasukan ya, banyak prajurit. Usia kita tambahin, kemudian berarti kita bukan mengurangi kualitas kan. Sekarang kalau orang pendek kan dari pikirannya kan lebih kuat daripada yang lain. Jadi tingginya kita kurangi sekitar 2. Itu AD doang atau 3 meter sebenarnya Pak yang syarat lebih tinggi? Sekarang ini kan yang banyak dibangun kan ya. Oh, ini berarti seiring dengan penambahan batalion teritorial pembangunan itu ya Pak? Ya, kebutuhan pasukan baru. Jadi AD dulu Pak yang tingginya disesuaikan penyesuaian. Kalau kita ini kan sisanda merata ya, jadi bagaimana kita nanti menyiapkan perang berlarut itu kan butuh pasukan banyak ya. Kita belajar dari perang Ukraina, Ukraina dengan Rusia gitu ya, kan lebih banyak tentara bayaran kan. Iya, Jadi kita nyiapin ancaman kan datang tiap saat. Tidak nanti kan sekarang kan enggak. Kapan kita membahayakan negara lain berarti kan. Jadi kita harus siap. Sekarang kan kita lagi butuh banyak pasukan ya, banyak prajurit. Jadi usia kita tambahin, kemudian bisa meyakinkan mereka bahwa siapapun bisa daftar tanpa harus keluar biaya. Angkatan Darat mendukung acara military fair yang di Monas ini ya. Kita mendukung acaranya Mabes TNI dalam rangka Panglima TNI TNI Fair dalam rangka HUT TNI. Ya, jadi inilah yang kami lakukan karena memang kalau kita lihat berulang kali masyarakat sangat antusias untuk melihat perlengkapan kita. Ya, jadi juga sarana hiburan buat mereka. Mudah-mudahan juga jadi generasi-generasi anak-anak saya lihat banyak sekali yang mudah-mudahan jadi generasi penerus kami nanti ke depannya. Yang dipamerkan apa aja Pak Kasat? Hampir semua kita miliki yang boleh diketahui oleh umum. Ya. Apalagi ada tanya? Kalau Bapak sendiri ngeliatnya tahun ini sama tahun lalu ada bedanya nggak Pak? Kita kan selalu update ya. Kita banyak sekali perlengkapan selalu pasti bertambah. Semualah pasti ada perubahan. Gitu. Pak Kasat sudah ke stand apa aja Pak? Baru 5-6. Baru POM ada. Ya terus terang saya juga tidak mungkin tahu semua perlengkapan yang ini. Saya jadi kadang-kadang kalau datang ke sini sambil belajar juga.
Tadi apa yang paling alat yang abang lihat paling wow bang? Enggak, sementara belum. Karena ternyata itu ide saya juga yang banyak ditaruh. Pak Kasat, itu tadi kan banyak juga stand-stand yang buat bagaimana masyarakat mengetahui proses rekrutmen TNI AD. Mungkin dari TNI AD emang ada peningkatan rekrutmen? Ini yang penting nih. Kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa kalau mau masuk harus ada yang dikenal, harus dibagaimanakan dan lain sebagainya. Ini padahal sekarang kita sudah banyak, saya kira di institusi manapun sudah banyak perubahan lah, ya. Kita juga harus bisa meyakinkan mereka bahwa siapapun bisa daftar tanpa harus keluar biaya. Seperti itu. Untuk proses rekrutmen saat ini, apakah mungkin ada peningkatan pengawasan Pak? Karena kan kita tahu bersama kasus-kasus itu selalu ada gitu Pak. Ya pastinya kita terus tingkatkan ya. Kita juga udah punya tim yang memantau ke sana. Saya kira kalau ada orang yang bisa melaporkan ke kami justru lebih senang sekarang. Ya, jadi kita tidak menganggap ada orang mengisukan. Kita juga menyadari tidak semua orang punya akses untuk berkomunikasi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ini ada dibuat nanti misalnya telepon pengaduan atau WA pengaduan gitu. Mudah-mudahan bisa membuat seleksi kita lebih baik.